Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, memberikan kita petunjuk, dan mengaruniakan kita iman serta Islam. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia memiliki banyak pelajaran. Tetapi perjalanan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh agung tentang iman, keberanian, dan pengorbanan. Mereka adalah generasi terbaik yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mereka, kita belajar bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan penuh keteguhan. Hari ini, kita akan menelusuri kisah inspiratif salah satu sahabat paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Sosok yang namanya terukir dalam sejarah sebagai simbol kesetiaan, keikhlasan, dan kecintaan tanpa syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah beliau bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga sumber motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan semangat berjuang dalam hidup ini. Mari kita renungkan perjalanan hidup beliau dan temukan hikmah di setiap lembar kisahnya. Awal kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, lahir pada tahun 573 M, 2 tahun setelah peristiwa Gajah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, sedangkan nama ayahnya adalah Uthman bin Amir, yang dikenal sebagai Abu Quhafah. Ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sakhar. Ia berasal dari suku Quraisy, cabang Bani Taim, yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Makkah sebagai pedagang yang jujur dan mulia. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal dengan sifat lembut, jujur, dan memiliki kehormatan yang tinggi. Ia menghindari perilaku buruk seperti kebiasaan mabuk-mabukan dan penyembahan berhala yang umum di kalangan Quraisy pada masa itu. Bahkan sebelum Islam, ia sudah dikenal karena budi pekertinya yang mulia dan pemikirannya yang cerdas. Sebagai seorang pedagang, Abu Bakar berhasil membangun reputasi sebagai orang yang dipercaya dan disegani oleh para mitra bisnisnya. Ketika Abu Bakar menginjak usia dewasa, ia semakin dihormati di kalangan masyarakat. Kemahirannya dalam berdagang membawa keberhasilan besar, sehingga ia menjadi salah satu orang kaya di Makkah. Namun, kekayaan tersebut tidak menjadikannya sombong. Sebaliknya, ia selalu dermawan kepada fakir miskin, membantu mereka yang membutuhkan, dan menggunakan hartanya untuk tujuan-tujuan yang mulia. Abu Bakar memiliki kepribadian yang sangat lembut dan suka menjaga hubungan sosial. Ia dikenal sebagai seorang yang pandai bersahabat dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak heran jika ia memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Quraisy. Ia juga memiliki ketertarikan pada sejarah dan nasab suku-suku Arab. Keahliannya ini membuatnya sering menjadi rujukan untuk berbagai urusan yang berkaitan dengan silsilah. Sejak awal kehidupannya, Abu Bakar menunjukkan sifat yang jauh dari kesombongan dan cinta dunia. Ia memiliki pandangan hidup yang sederhana, meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung materialistis. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Hubungan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW sudah terjalin sebelum kerasulan. Keduanya berteman dekat karena memiliki sifat-sifat yang serupa, seperti kejujuran, kedermawanan, dan kasih sayang terhadap sesama. Persahabatan ini menjadi dasar dari hubungan yang lebih mendalam ketika Islam datang. Di masa muda, Abu Bakar sering melakukan perjalanan dagang ke Yaman dan Syam, memperluas wawasan dan pengalamannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, yang semakin memperkaya pandangannya tentang kehidupan. Meskipun berada di lingkungan yang penuh dengan tradisi jahiliyah, Abu Bakar tetap memegang teguh prinsip moral yang mulia dan menjauhi perilaku syirik. Hingga pada suatu hari yang menentukan, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira dan diangkat menjadi nabi, beliau mulai berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang menerima ajaran Islam tanpa keraguan sedikitpun. Tanpa perlu bukti tambahan,
Abu Bakar langsung menyatakan keimanannya, memperlihatkan keyakinan yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Sikap ini menegaskan kedekatan dan kepercayaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Abu Bakar segera diikuti oleh usahanya yang gigih untuk mengajak orang lain masuk Islam. Dalam waktu singkat, beberapa tokoh penting Quraisy memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Para sahabat ini kelak menjadi bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemampuan Abu Bakar dalam meyakinkan mereka mencerminkan pengaruhnya yang besar serta keimanannya yang kuat. Di awal masa Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran tauhid mulai melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, sebagai salah satu sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sasaran serangan dan hinaan. Namun, ia tetap teguh dalam keimanannya. Salah satu peristiwa penting yang menunjukkan keberanian Abu Bakar terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terbuka untuk pertama kalinya di Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum Quraisy untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Dakwah ini memicu kemarahan kaum Quraisy yang kemudian menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar. Melihat hal ini, Abu Bakar segera melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya sendiri, seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata bahwa Tuhannya adalah Allah?" Akibat keberaniannya ini, Abu Bakar dipukuli hingga pingsan. Dan kalimat pertama yang ia ucapkan setelah sadar adalah menanyakan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga dikenal karena pengorbanannya yang besar dalam membantu kaum muslimin yang lemah. Dengan kekayaannya, ia membeli kebebasan budak-budak muslim yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah, yang mengalami penderitaan luar biasa di bawah tekanan Umayyah bin Khalaf. Karena keimanannya, Bilal dipaksa berbaring di atas pasir panas dan ditindih dengan batu besar sambil dipaksa untuk meninggalkan Islam. Abu Bakar membeli kebebasan Bilal dengan harga tinggi, meskipun kaum Quraisy mengejek tindakannya tersebut. Namun, Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi mendapatkan ridha Allah. Selain Bilal, Abu Bakar juga membebaskan budak-budak lain seperti Amir bin Fuhairah, Nahdiah, dan Ummu Ubais. Tindakan ini mencerminkan kepekaan Abu Bakar terhadap penderitaan orang lain serta komitmennya terhadap nilai-nilai Islam. Ketika kaum Quraisy meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin, banyak sahabat yang terpaksa beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan hijrah pertama ke Habasyah, Abu Bakar sempat bersiap untuk bergabung. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar ia tetap tinggal di Makkah untuk mendukung dakwah. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin erat seiring dengan meningkatnya tekanan dari kaum Quraisy. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra dan Miraj, di mana beliau diangkat ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang Quraisy yang mengejek dan meragukan kebenaran kisah tersebut. Mereka mencoba mengadu domba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, dengan harapan Abu Bakar akan membantah cerita itu. Namun, ketika mereka menceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar, ia dengan tegas berkata, "Jika Rasulullah yang mengatakan hal itu, maka aku percaya." Sikap inilah yang membuatnya mendapat gelar As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Hubungan Abu Bakar dengan keluarga Rasulullah juga sangat erat. Salah satu bentuk kedekatan ini adalah pernikahan putrinya Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun setelah diangkatnya kenabian. Pernikahan ini semakin mempererat hubungan antara kedua keluarga dan menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Keberadaan Abu Bakar sebagai sahabat setia memberikan kekuatan tambahan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tekanan dan ujian yang berat. Pada tahun-tahun berikutnya, kaum muslimin menghadapi boikot sosial yang kejam dari kaum Quraisy.
yang melarang siapapun untuk berinteraksi atau berdagang dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Selama 3 tahun, kaum muslimin hidup dalam kondisi yang sangat sulit, kelaparan dan penderitaan. Abu Bakar dengan kekayaannya terus berusaha membantu memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang diboikot, menunjukkan pengorbanan dan kesetiaannya yang luar biasa. Ketika masa dakwah di Mekah mendekati akhirnya, Abu Bakar tetap berdiri di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah goyah meskipun ancaman terhadap nyawanya semakin besar. Kesetiaannya selama periode ini menjadi bukti nyata dari keimanan yang mendalam dan cintanya yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Perjuangan Abu Bakar di masa awal Islam tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam, tetapi juga menjadi teladan abadi tentang bagaimana seorang Muslim harus mendukung kebenaran meskipun menghadapi cobaan yang berat. Dengan keimanan, pengorbanan, dan kesetiaannya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Perjuangannya di masa awal dakwah membuktikan bahwa iman yang kokoh dan tekad yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Keberanian dan ketulusannya dalam mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang masa. Hijrah ke Madinah dan peran Abu Bakar dalam awal tegaknya negara Islam. Ketika tekanan dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin meningkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Perintah ini bukan sekadar langkah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyiksaan, tetapi juga merupakan awal dari pembentukan masyarakat Islam yang lebih kuat. Dalam peristiwa monumental ini, Abu Bakar As-Siddiq memiliki peran yang sangat penting, mencerminkan kesetiaannya yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan Islam. Ketika rencana hijrah mulai disusun, kaum Quraisy merencanakan konspirasi jahat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dapat meninggalkan Mekah. Mereka memilih seorang pemuda dari setiap kabilah untuk melaksanakan rencana tersebut agar tidak ada satu kabilah pun yang dapat dituduh secara langsung atas pembunuhan ini. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk meninggalkan Mekah pada malam hari dan menuju Madinah, di mana penduduknya telah menerima dakwah Islam dan bersumpah untuk melindungi beliau. Ketika wahyu hijrah turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera memberitahukan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekatnya. Dengan penuh kegembiraan, Abu Bakar berkata, "Apakah aku akan menemanimu dalam hijrah ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, engkau akan menemaniku." Mendengar hal itu, Abu Bakar sangat bahagia hingga menangis. Hal ini menunjukkan betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta betapa mulianya kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi pendamping dalam perjalanan yang penuh risiko tersebut. Untuk melaksanakan hijrah dengan aman, Abu Bakar mulai mempersiapkan segala keperluan. Ia menyiapkan 2 ekor unta yang akan digunakan untuk perjalanan dan menyembunyikannya di sebuah tempat agar tidak ditemukan oleh kaum Quraisy. Ia juga menyuruh anaknya, Abdullah bin Abu Bakar, untuk mengumpulkan informasi tentang rencana musuh. Selain itu, Asma binti Abu Bakar, putrinya yang cerdas, diberi tugas untuk membawa makanan dan bekal perjalanan secara diam-diam ke tempat persembunyian mereka. Pada malam yang telah ditentukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah beliau, sementara Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidurnya sebagai strategi untuk mengelabui para pembunuh Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh para pembunuh yang mengepung rumah tersebut. Sementara itu, Abu Bakar menunggu di rumahnya dengan penuh kehati-hatian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, mereka berdua segera berangkat ke Guad Sur, yang terletak sekitar 5 km di selatan Mekah. Guad Sur menjadi tempat persembunyian mereka selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Di dalam gua, terjadi momen-momen yang sangat menunjukkan keimanan dan cinta Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka masuk ke dalam gua, Abu Bakar membersihkan tempat itu terlebih dahulu
dan memeriksa setiap sudutnya untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bahkan menutup lubang-lubang di dinding gua dengan kainnya sendiri. Salah satu lubang yang tidak tertutup dengan kain, ia tutup dengan kakinya. Ketika seekor ular berbisa menggigit kakinya, Abu Bakar menahan rasa sakit itu tanpa menggerakkan kakinya. Khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terganggu. Air matanya yang menetes membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun mengobati luka Abu Bakar dengan meludahinya. Dengan izin Allah, luka itu sembuh seketika. Saat di dalam gua, kaum Quraisy yang marah karena kehilangan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera mengirim pasukan pencari ke segala penjuru. Mereka bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati. Salah satu kelompok pencari berhasil mencapai dekat pintu gua tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan cara yang luar biasa. Seekor burung merpati bersarang di mulut gua dan laba-laba menenun jaringnya, sehingga para pencari mengira tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Ketika Abu Bakar melihat para pengejar sangat dekat, ia berkata dengan penuh kekhawatiran, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti ia akan melihat kita." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat Al-Quran kemudian mengabadikan momen ini. "Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya." Yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengusirnya dari Mekah. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Setelah 3 hari berlalu dan situasi mulai mereda, Abdullah bin Abu Bakar memberi kabar bahwa jalan menuju Yatsrib sudah aman. Dengan ditemani seorang pemandu jalan yang ahli, mereka melanjutkan perjalanan panjang ke utara, menempuh padang pasir yang terik dan berbahaya. Dalam perjalanan itu, Abu Bakar selalu berusaha melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ia berjalan di depan, kadang di belakang, dan kadang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir jika ada bahaya yang datang dari arah manapun. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ummu Mabad yang tinggal di sebuah tenda di gurun. Rasulullah SAW meminta izin untuk beristirahat sejenak dan meminta sedikit makanan atau minuman. Ummu Mabad menjelaskan bahwa ia tidak memiliki apa-apa selain seekor kambing yang kurus. Rasulullah SAW kemudian menyentuh kambing tersebut dan dengan izin Allah, kambing itu menghasilkan susu yang melimpah. Mereka semua minum susu tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Ummu Ma'bad dengan doa keberkahan. Kisah ini menjadi salah satu mukjizat yang menyertai perjalanan hijrah. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di Quba, sebuah desa kecil di pinggiran Madinah. Penduduk Quba menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan penuh kebahagiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama beberapa hari dan mendirikan masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke pusat Madinah, penduduk kota itu, kaum Anshar, menyambut beliau dengan penuh sukacita. Abu Bakar, yang berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sempat membuat sebagian penduduk Anshar bingung karena mereka tidak tahu siapa di antara keduanya yang merupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan rendah hati melangkah sedikit ke belakang untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin mereka. Sambutan hangat dari kaum Anshar mengukuhkan bahwa hijrah ini bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga awal dari pembentukan masyarakat Islam yang solid. Setelah hijrah, Abu Bakar terus menjadi pendamping setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berperan penting dalam mendukung langkah-langkah awal pembangunan negara Islam di Madinah, termasuk mendamaikan perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj, serta membangun hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Keikhlasannya dalam mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi fondasi yang kuat bagi tegaknya masyarakat Islam
yang penuh persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hijrah ini menggambarkan bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq dalam hijrah, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi juga sebagai sahabat, pelindung, dan pendukung utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan imannya, keberanian, dan pengorbanannya selama perjalanan hijrah menjadi teladan abadi bagi umat Islam tentang pentingnya keimanan yang kokoh, kesetiaan, dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Abu Bakar di Madinah dan keikutsertaannya dalam perang besar. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memulai babak baru dalam membangun masyarakat Islam yang mandiri dan kuat. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Madinah harus menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar, termasuk ancaman dari kaum Quraisy yang tidak rela melihat umat Islam berkembang. Dalam setiap perjuangan ini, Abu Bakar As-Siddiq selalu berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memainkan peran penting sebagai sahabat terpercaya, penasihat bijak, dan prajurit pemberani. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar untuk memperkuat persatuan umat, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid dari suku Khazraj. Meski Abu Bakar berasal dari kalangan terpandang Quraisy, ia dengan rendah hati menjalin hubungan erat dengan kaum Ansyar, membantu memperkokoh ikatan persaudaraan dalam komunitas Muslim yang baru. Peran Abu Bakar tidak hanya terbatas pada urusan sosial, tetapi juga mencakup bidang politik dan strategi. Ia sering menjadi penasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil keputusan penting, termasuk menghadapi ancaman militer. Perang Badar, pertempuran pertama yang menentukan. Pada tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy Mekah memobilisasi pasukan besar untuk menyerang Madinah. Penyebab utama perang ini adalah kaum Quraisy ingin membalas dendam atas penghinaan yang mereka rasakan setelah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ke Madinah. Selain itu, mereka merasa kehilangan kendali atas kaum muslimin yang semakin kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menghadapi ancaman ini, meskipun pasukan Muslim berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang mendukung keputusan untuk maju ke medan perang. Keimanan Abu Bakar begitu kokoh. Ia yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kaum muslimin. Di medan perang Badar, Abu Bakar selalu berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau dengan tubuhnya sendiri. Salah satu momen penting yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan Abu Bakar adalah ketika ia menjaga tenda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama malam sebelum pertempuran dimulai. Dalam doa yang khusyuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Bakar mendampinginya dengan penuh keyakinan. Ketika pertempuran dimulai, Abu Bakar menunjukkan keberanian luar biasa. Ia bertempur melawan pasukan Quraisy dengan tekad kuat. Salah satu lawan yang dihadapi Abu Bakar di medan perang adalah putranya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar, yang saat itu masih berada di pihak Quraisy. Setelah masuk Islam, Abdurrahman pernah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, di perang Badar aku melihatmu beberapa kali, tetapi aku menghindarimu karena engkau adalah ayahku." Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Demi Allah, jika aku melihatmu saat itu, aku tidak akan ragu untuk menyerangmu demi agama Allah." Hal ini menunjukkan betapa tingginya loyalitas Abu Bakar kepada Allah dan Rasul-Nya di atas hubungan keluarga. Kemenangan di Perang Badar menjadi bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Abu Bakar bersyukur atas kemenangan ini, tetapi ia tidak pernah merasa sombong. Sebaliknya, ia terus mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi umat Islam. Perang Uhud, kesetiaan di tengah kekalahan. Pada tahun ketiga Hijriah, kaum Quraisy kembali menyerang kaum muslimin dalam Perang Uhud. Kali ini, pasukan Quraisy berjumlah lebih besar dan lebih terorganisasi, dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur posisi pasukan Muslim dengan cermat, termasuk menempatkan pemanah di Bukit Uhud untuk menghalangi gerak maju musuh. Di awal pertempuran, kaum Muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Namun, kemenangan ini berubah menjadi kekalahan
ketika sebagian pemanah meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini memberi peluang bagi Khalid bin Walid untuk memimpin serangan balik yang menghancurkan barisan pasukan Muslim. Dalam situasi kacau ini, Rasulullah SAW terluka dan banyak sahabat yang gugur. Namun, Abu Bakar tetap berdiri teguh di sisi Rasulullah SAW. Bersama beberapa sahabat lainnya, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar melindungi Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raga mereka. Keberanian dan kesetiaan Abu Bakar di medan perang Uhud menjadi teladan bagi kaum muslimin tentang pentingnya mempertahankan keyakinan meskipun menghadapi ujian berat. Perang Khandaq, perlawanan melawan koalisi musuh. Pada tahun ke-5 Hijriah, kaum Quraisy membentuk koalisi besar dengan beberapa suku Arab lainnya untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW memerintahkan penggalian parit besar di sekitar Madinah sebagai strategi pertahanan. Abu Bakar, meskipun sudah berusia lebih tua dibandingkan banyak sahabat lainnya, ikut menggali parit dengan penuh semangat. Selama pengepungan, Abu Bakar kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penasihat Rasulullah SAW. Ia juga turut berjaga di garis depan, memastikan bahwa musuh tidak berhasil menyeberangi parit. Meskipun pertempuran ini lebih bersifat defensif, keberadaan Abu Bakar memberikan semangat besar kepada kaum muslimin. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, koalisi musuh berhasil dikalahkan dan Madinah tetap aman. Peran Abu Bakar dalam mengokohkan kedudukan Islam. Selain ikut serta dalam pertempuran besar, Abu Bakar juga memainkan peran penting dalam diplomasi dan pengambilan keputusan strategis. Ia sering mendampingi Rasulullah SAW dalam perundingan-perundingan penting, seperti Perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian ini, meskipun tampaknya umat Islam dirugikan, Abu Bakar mendukung keputusan Rasulullah SAW karena ia yakin akan hikmah di balik perjanjian tersebut. Abu Bakar juga dikenal karena kedermawanannya. Ketika Rasulullah SAW meminta sumbangan untuk mendukung perjuangan Islam, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Selama periode di Madinah, Abu Bakar menjadi sosok yang tidak tergantikan di sisi Rasulullah SAW. Kesetiaan, keberanian, dan pengorbanannya dalam setiap perjuangan menunjukkan betapa besar cintanya kepada Islam. Ia tidak hanya menjadi sahabat terdekat Rasulullah SAW, tetapi juga salah satu pilar utama dalam tegaknya masyarakat Islam. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan tantangan-tantangan awal. Ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, kaum muslimin menghadapi guncangan besar. Kehilangan sosok pemimpin, nabi, dan pembimbing spiritual mereka menimbulkan kebingungan dan kesedihan mendalam di seluruh Madinah. Banyak di antara kaum muslimin yang merasa kehilangan arah dan sebagian bahkan tidak dapat menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Di tengah suasana penuh duka ini, Abu Bakar As-Siddiq muncul sebagai sosok yang menenangkan, menyatukan umat, dan membawa mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Umar bin Khattab berdiri dengan pedang di tangan, menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin wafat dan akan kembali sebagaimana Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya. Abu Bakar segera maju untuk menenangkan situasi. Ia masuk ke kamar Rasulullah SAW, memastikan bahwa beliau telah wafat, lalu keluar menemui kaum muslimin. Dengan ketenangan dan keyakinan, ia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Abu Bakar kemudian membacakan ayat Al-Quran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kata-kata Abu Bakar ini meneguhkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam meskipun Rasulullah SAW telah tiada. Setelah itu,
muncul persoalan penting. Siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat Muhajirin dan Ansyar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membahas hal ini. Kaum Ansyar mengusulkan agar pemimpin dipilih dari kalangan mereka, sementara kaum Muhajirin merasa bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan mereka, karena mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam. Dalam perdebatan ini, Abu Bakar maju dan menyampaikan pidatonya dengan penuh hikmah. Ia mengakui keutamaan kaum Ansyar, tetapi menegaskan bahwa pemimpin umat Islam haruslah dari kalangan Quraisy, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian mengusulkan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun, Umar segera berdiri dan berkata, "Tidak ada yang lebih layak untuk menjadi pemimpin umat ini selain engkau, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beliau percayai dan orang yang selalu menemani beliau dalam suka dan duka." Mendengar hal ini, seluruh kaum muslimin yang hadir memberikan bayat mereka kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar yang mengancam kesatuan dan keberlangsungan umat Islam. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya gerakan-gerakan murtad di berbagai wilayah Jazirah Arab. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa suku Arab menolak untuk membayar zakat dan menganggap kewajiban tersebut hanya berlaku selama masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya bahkan mengangkat pemimpin palsu yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha al-Asadi, dan Sajah binti al-Harith. Abu Bakar memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan tegas. Meskipun beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, menyarankan untuk memberi kelonggaran kepada suku-suku yang menolak membayar zakat, Abu Bakar dengan tegas berkata, "Demi Allah, jika mereka menahan satu tali unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan memerangi mereka." Sikap ini menunjukkan ketegasan Abu Bakar dalam menegakkan hukum Allah dan menjaga keutuhan Islam. Untuk menghadapi pemberontakan dan ancaman nabi-nabi palsu, Abu Bakar mengerahkan pasukan Muslim di bawah komando para panglima yang handal, termasuk Khalid bin Walid. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil menumpas gerakan-gerakan murtad dan mengembalikan stabilitas di Jazirah Arab. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat otoritas khalifah, tetapi juga memastikan bahwa Islam tetap menjadi kekuatan yang bersatu. Selain menghadapi pemberontakan, Abu Bakar juga melanjutkan misi yang telah direncanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, yaitu mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke wilayah Syam. Meskipun banyak sahabat yang meragukan keputusan ini karena situasi internal yang belum stabil, Abu Bakar tetap melaksanakannya. Ia berkata, "Aku tidak akan membatalkan perintah yang telah diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Keberangkatan pasukan Usamah tidak hanya membawa kemenangan militer, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada kekuatan-kekuatan di luar Jazirah Arab bahwa umat Islam tetap kuat meskipun pemimpin mereka telah wafat. Sebagai seorang khalifah, Abu Bakar juga dikenal karena kesederhanaannya. Ia menolak mengambil keuntungan dari jabatannya dan hanya menerima tunjangan yang sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia seringkali terlihat berjalan kaki di pasar, membeli kebutuhannya sendiri, dan tetap hidup seperti rakyat biasa. Kesederhanaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah mengubah kepribadian Abu Bakar yang rendah hati dan penuh keikhlasan. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar juga memulai langkah besar dalam pengumpulan Al-Quran. Setelah Perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran gugur, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya wahyu Allah. Meskipun awalnya ragu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan hal tersebut, Abu Bakar akhirnya setuju setelah menyadari pentingnya langkah ini. Ia menugaskan Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang terpercaya, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Langkah ini menjadi salah satu warisan terbesar Abu Bakar dalam menjaga kemurnian Islam. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, meskipun hanya berlangsung selama sekitar 2 tahun, dipenuhi dengan perjuangan dan pencapaian yang luar biasa. Dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan ketakwaannya, ia berhasil mengatasi berbagai tantangan besar dan meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi kekhalifahan Islam.
Peran Abu Bakar sebagai khalifah pertama tidak hanya menyelamatkan umat Islam dari perpecahan, tetapi juga menjadi teladan tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dengan keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan keimanan dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam merasakan kehilangan yang mendalam. Sosoknya adalah lambang keimanan, keteguhan, dan keberanian yang menjadi teladan bagi seluruh umat. Kepemimpinannya yang singkat tetapi penuh keberhasilan meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Islam. Abu Bakar bukan hanya seorang khalifah, tetapi juga seorang sahabat sejati Rasulullah SAW yang dedikasinya untuk agama Allah tidak pernah surut. Salah satu warisan terpenting Abu Bakar adalah keteguhan dalam mempertahankan keutuhan Islam. Pada masa-masa sulit setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak yang meragukan apakah umat Islam dapat bertahan dari berbagai ancaman. Namun, Abu Bakar dengan tegas berdiri sebagai pemimpin yang tidak gentar menghadapi pemberontakan kaum murtad dan ancaman dari luar. Keputusan-keputusannya selama Perang Riddah tidak hanya menyelamatkan Islam, tetapi juga memperkuat kedudukan kaum muslimin di Jazirah Arab. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, pondasi awal ekspansi Islam juga mulai terbentuk. Ia mengirim pasukan muslim ke wilayah Syam dan Irak, yang pada masa berikutnya menjadi pusat-pusat utama peradaban Islam. Strategi Abu Bakar dalam mengelola kekuatan militer dan diplomasi menjadi inspirasi bagi khalifah-khalifah selanjutnya. Selain itu, Abu Bakar juga memberikan warisan berupa pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Upayanya dalam memulai proyek ini menunjukkan visinya yang jauh ke depan. Ia memahami bahwa menjaga keaslian Al-Quran adalah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan demi menjaga ajaran Islam untuk generasi-generasi mendatang. Tanpa inisiatif ini, umat Islam mungkin tidak memiliki akses yang terjamin kepada wahyu Allah sebagaimana yang kita miliki sekarang. Abu Bakar juga meninggalkan teladan dalam hal kesederhanaan dan integritas. Sebagai khalifah, ia menolak hidup dalam kemewahan dan hanya mengambil secukupnya dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Ketika wafat, ia bahkan berwasiat agar seluruh kelebihan harta yang pernah ia ambil sebagai khalifah dikembalikan kepada Baitul Mal. Hal ini menunjukkan betapa ia memahami bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Warisan lain yang sangat penting adalah keteladanan Abu Bakar dalam menjaga persatuan umat. Di saat-saat krisis, seperti ketika Rasulullah SAW wafat, atau ketika terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansyar, Abu Bakar selalu menjadi sosok yang menenangkan dan menyatukan. Kebijaksanaannya dalam berbicara dan bertindak menunjukkan betapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Sebagai sahabat Rasulullah SAW, ia selalu mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar seringkali menjadi pendamping beliau dalam berbagai misi, baik itu dalam dakwah, hijrah, maupun peperangan. Kesetiaannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW menjadi salah satu contoh persahabatan sejati yang abadi dalam sejarah. Sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar tidak hanya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga dengan hati yang tulus. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dalam berbagai kesempatan, ia sering berkata, "Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, tetapi aku hanyalah seorang pelayan umat." Sikap rendah hati ini membuatnya dicintai oleh sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam. Wasiat terakhir Abu Bakar kepada Umar bin Khattab sebelum wafat juga menunjukkan betapa ia memahami esensi kepemimpinan dalam Islam. Ia menasihati Umar agar senantiasa bertakwa kepada Allah, berlaku adil, dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Pesan-pesan ini menjadi panduan bagi Umar dan para pemimpin Islam selanjutnya dalam menjalankan tugas mereka. Di samping itu, Abu Bakar meninggalkan warisan berupa keteladanan dalam beribadah. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia sering menangis saat membaca Al-Quran atau mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Keimanannya yang mendalam terlihat dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam ibadah pribadi maupun dalam tanggung jawabnya sebagai khalifah.
Warisan keimanan Abu Bakar tidak hanya berdampak pada zamannya, tetapi juga terus menginspirasi umat Islam hingga saat ini. Keteguhannya dalam membela kebenaran, kesederhanaannya dalam hidup, dan kasih sayangnya kepada sesama adalah nilai-nilai yang menjadi panutan bagi setiap Muslim. Ia adalah bukti nyata bagaimana seorang hamba Allah dapat mencapai derajat yang tinggi melalui keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan. Warisan yang ia tinggalkan terus hidup di hati umat Islam, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keimanan, ukhuwah, dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Sahabat dunia history yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW dalam setiap perjuangan. Beliau telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, keberanian tanpa batas, dan pengorbanan yang tak ternilai untuk agama ini. Kisah hidup Abu Bakar mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang keyakinan di dalam hati, tetapi juga tentang tindakan nyata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari beliau kita belajar bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus menjadi prioritas tertinggi, bahkan di atas harta, keluarga, dan nyawa kita sendiri. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih berani dalam membela kebenaran. Ingatlah, seperti Abu Bakar yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, kita pun memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi hamba yang taat dan penuh pengabdian. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini, sahabat dunia history. Jangan lupa untuk terus belajar, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari sejarah Islam yang penuh hikmah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.